ketemu makhluk mengerikan yang suka banget minum alkohol dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Bapak ini tuh suka banget minum minuman keras setiap hari. Bahkan dia tuh jarang banget minum air putih. Sampai suatu hari dia pergi sendirian mancing ke tengah laut gitu. Dia tetap bawa minuman keras cuy. Terus dia tuh malah jadi mabok sampai dia tuh ngejatuhin minumannya dia. Dan dia nggak nyangka banget ternyata ada satu makhluk yang mengerikan yang ngebawa minuman dia ke atas lagi. Dan ternyata makhluk ini tuh bisa ngomong cuy sama dia. Makhluk ini maksa dia untuk minum bersama dengan makhluk ini. Akhirnya bapak ini turutin nih awalnya. Walaupun dia tuh takut banget sama makhluk ini karena bentuknya tuh sangat-sangat ngeri banget. Dan ternyata makhluk ini tuh benar-benar kuat banget minumnya cuy. Bapak ini sampai bingung gimana caranya buat ngeladenin makhluk ini. Dia tetap maksain bapak ini untuk minum terus dan bapak ini tuh takut banget awalnya. Akhirnya dia pun ngikutin keinginan dari makhluk itu. Dia minum terus-menerus sampai dia tuh lemes banget kayak gini. Bahkan dia tuh udah nggak kuat lagi cuy. Dia udah mau pingsan. Tapi makhluk ini tetap marah dan maksa dia. Kita lanjut part 2 ya. Ulat yang gendut ini berusaha masuk ke dalam kepompong. Tapi dia benar-benar takut sama burung elang yang sering lewat cuy. Jadi dia tuh cepet-cepet mau masuk ke dalam kepompongnya. Tapi nggak muat-muat, perutnya gendut banget kayak gini. Dan tiba-tiba ada beberapa orang serangga yang datang nih. Yang akhirnya cepet-cepet ngebantuin dia supaya masuk ke dalam kepompong ini. Tapi ternyata nggak muat juga cuy. Udah beberapa kali dia berusaha nggak bisa-bisa. Akhirnya mereka pakai cara yang lebih unik lagi. Dan akhirnya dia pun masuk nih ke dalam kepompongnya. Dia pun digantung di batu. Tapi ternyata karena badannya berat banget, dia nggak bisa pakai batu. Temen-temennya bahkan nungguin sampai pagi. Sampai akhirnya dia pun berubah menjadi serangga yang cantik banget. Tapi nggak nyampe sini aja cuy. Temen-temennya tuh bener-bener senang dan kaget banget ngelihat kecantikannya dia. Bahkan dia itu jadi kupu-kupu yang paling cantik yang pernah ada. Tapi tiba-tiba pas dia baru terbang, burung elang itu langsung nangkep dia dan temen-temennya tuh bener-bener sedih banget. Akhirnya mereka kecewa banget. Anak ini masuk ke dalam film yang dia tonton. Dia bener-bener kaget banget apa yang dia tonton tuh jadi nyata cuy. Dia ngelihat orang-orang yang ada di film tadi itu udah berada di rumah dia. Tapi sayangnya orang-orang ini tuh bener-bener jahat banget cuy. Tapi syukurlah anak ini tetap bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi waktu dia mau melawan bos ini tiba-tiba mainannya itu udah habis pelurunya. Akhirnya keberanian dia tuh muncul cuy. Dia ambil lagi sisa-sisa peluru tadi dan dia coba kejar bos penjahat itu cuy. Sampai di depan rumah bos itu merasa kalau ada yang ngejar dia. Anak ini pun langsung menyerang bos tersebut. Tapi dia nggak sengaja banget terkena burung cuy. Ternyata semuanya hanya imajinasi dia. Dia malah nembakin burung yang nggak bersalah. Dia benar-benar nyesel banget. Ayahnya datang dan dia benar-benar sedih banget cuy. Ketemu makhluk misterius yang hobi banget minum alkohol dan akhirnya nggak nyangka banget cuy. Bapak ini terus-menerus dipaksa sama makhluk ini untuk minum bersama dia dan ngabisin semuanya. Sampai bapak ini benar-benar nggak kuat lagi cuy. Dia tuh hampir pingsan. Tapi makhluk ini tuh malah marah-marah dan tetap maksain dia cuy. Tapi akhirnya bapak itu lihat di pundak makhluk itu ada seekor burung. Waktu diusir tiba-tiba jadi bapak ini kepikiran nih cuy. Berarti dia bisa menghancurkan makhluk ini. Makhluk ini juga hampir mabok banget. Dia udah nggak sadar lagi. Pas dia lagi-lagi maksa bapak ini yang udah nggak kuat lagi buat minum, akhirnya bapak itu pun langsung menyerang makhluk itu dengan sebuah peti kayu gitu cuy. Dan bener aja makhluk itu pun hancur lebur berantakan. Tapi cuy, walaupun udah hancur lebur, dia tuh masih bisa ngambil minumannya dan masih mau maksa buat minum lagi. Padahal dia tuh udah nggak kuat lagi cuy. Akhirnya bapak ini pun jadi sadar. Dia pun akhirnya berpikir bahwa minuman keras itu membuat orang jadi candu. Dan akhirnya dia pun berhenti untuk minum minuman keras. Seorang adik yang benci banget sama kakaknya karena kakaknya lebih cantik dan lebih pinter. Tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Setiap hari dia tuh menuliskan kata-kata kebencian. Nah tapi tiba-tiba hari itu kata-kata itu tuh berubah jadi makhluk-makhluk yang benar-benar aneh banget. Makhluk-makhluk kecil ini tuh langsung menghancurkan semua penghargaan yang dimiliki sama kakaknya. Adiknya tuh benar-benar takut banget hal ini tuh ketahuan sama kakaknya. Pas kakaknya pulang cuy, dia tuh benar-benar bingung banget dia harus ngapain. Tapi pas lihat kakaknya pulang, makhluk itu tuh tiba-tiba berniat untuk mencelakakan kakaknya ini. Makhluk itu pun langsung cepat-cepat turun ke bawah. Tapi anak ini tuh malah menghalangi makhluk itu untuk mencelakai kakaknya. Nah makhluk itu pun berkumpul dan jadi makhluk yang benar-benar menyeramkan dan gede banget kayak gini. Tapi syukurlah kakaknya ini masih agak lambat masuk ke dalam. Akhirnya adiknya tuh merubah kata-kata kebenciannya tuh jadi kata-kata kasih sayang. Membuat makhluk ini tuh jadi lenyap cuy. Di sini adiknya menyadari kalau dia tuh takut kehilangan kakaknya. Dan ternyata dia benar-benar sayang sama kakaknya. Kasus selebgram ini lebih parah dari Isabella Guzman.
Dia ini selebgram yang cantik, tajir, dan juga pinter banget cuy. Dia bahkan mahasiswi kedokteran. Tapi gila, dia mengakhiri nyawa ibunya dengan cara yang benar-benar nggak nyangka banget. Benar-benar nggak ada hati, nggak ada peri kemanusiaan. Kejadiannya baru aja terjadi pada tahun 2020 lalu. Pada saat sang ibu baru pulang dari Jerman dan kemudian ngobrol sama anaknya. Yang lama-kelamaan obrolannya tuh makin panas. Yang bikin anak ini melakukan hal yang nggak terduga cuy. Tapi anehnya dia tuh nggak sama sekali merasa bersalah. Bahkan di persidangan dia tuh sempat ngebenerin kukunya. Dan masih sempat pilih-pilih outfit loh. Untuk cerita lengkapnya udah aku ceritain di YouTube aku, jadi langsung aja nonton ya. Klarifikasi dari anak yang ditemukan oleh TNI di tengah laut. Videonya yang benar-benar viral banget kemarin, membuat orang banyak banget bertanya-tanya apa yang terjadi sama anak ini. Dan setelah dibawa ke keluarganya, di rumahnya diwawancara, baru dia menyatakan bahwa dia itu tercebur sendiri cuy, saat dia tidur dan kemudian jatuh. Dia juga mengaku merasa lemas saat di dalam air. Tapi keterangannya agak berbeda pada saat dia ditemukan. Menurut kalian kayak gimana cuy? Viral banget ada hantu kerucut di parkiran mall. Sampai-sampai video CCTV ini mengundang berbagai macam komentar dari netizen. Ada yang benar-benar percaya, ada juga yang sama sekali nggak percaya tentang adanya hantu kerucut ini cuy. Kalian bisa perhatiin di sini yang benar-benar kosong banget. Tapi tiba-tiba pas sebuah mobil datang nih dari kejauhan, itu masih kosong kan cuy? Pas mobilnya lewat, ternyata ada sebuah kerucut yang berdiri di belakang mobil itu. Jangan-jangan keseret mobil ya? Kalau menurut kalian gimana? Kebayang nggak kalau setan keluar dari TV? Cewek ini nonton video relaksasi sendirian. Yang awalnya dia tuh ngikutin semua perintah-perintah dari cewek yang ada di TV itu. Terus video itu bilang untuk matikan lampu. Sebelum cewek ini matiin lampu, video itu nggak mulai-mulai cuy. Akhirnya dia matiin lampunya dan baru deh video itu bakalan mulai. Video itu kayak bisa berinteraksi langsung sama dia. Cewek ini awalnya relax banget, sampai tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang masuk ke kamarnya. Pas dia berhentiin, tiba-tiba cewek itu tuh bisa ngelihat dia kayak gini cuy. Pas dia lihat-lihat ternyata nggak ada apa-apa. Dia pun duduk lagi dan mencoba untuk relax. Tapi pas dia nggak relax, tiba-tiba video itu langsung marah ke dia, maksa dia buat relax. Akhirnya dia mulai ngerasa ada yang aneh nih. Dia pun mencoba untuk ngebuka earphone-nya dia, tapi dia tetap dengar suara cewek itu. Dan ternyata cewek itu udah masuk ke kamar dia. Anak ini tinggal sebatang kara karena orang di kampungnya itu nggak ada yang selamat. Karena terjadi sebuah bencana cuy. Anak ini hanya ditemani sama mainan-mainan kesayangannya. Dan kemudian anak ini merasa bahwa badai itu akan datang lagi. Dia pun segera membereskan semua mainan-mainannya cuy. Nah tapi ternyata badai kali ini udah nggak bisa lagi dia hadapi. Semua peralatan yang dia punya itu terbang. Bahkan semua mainan kesayangan dia. Akhirnya dia pun ikut terbang terbawa badai tersebut cuy. Dia terbang terus jauh banget sampai ke atas langit. Dan di atas sana dia tuh benar-benar kaget banget ngelihat semua mainannya itu jadi gede dan jadi bergerak, semuanya tuh jadi hidup dan nyata cuy. Dari kejauhan dia melihat mainan jerapahnya hidup, bahkan menyapa dia kayak gini. Dia benar-benar senang banget dan dia pun mencari boneka kesayangannya dan ternyata dia ketemu cuy. Nah, tapi ternyata kebahagiaan ini cuma sementara. Karena akhirnya anak ini menyadari bahwa ini bukanlah tempat untuknya, melainkan dia harus kembali lagi ke bumi. Akhirnya dia memilih untuk ke bumi dan ternyata badai itu udah selesai cuy. Tinggal dia sendiri yang bertahan hidup. Video ini viral banget di sosial media karena seorang ojol yang hampir banget ketiban pintu. Bahkan dia tuh hampir jatuh dan nabrak sebuah mobil gitu cuy. Tapi ojol ini tetap berbuat baik dan mengundang komentar positif dari netizen. Jadi dia tuh masih ngebantuin nih cuy bapak ini untuk ngangkat lagi pagernya. Sehat selalu buat kakak ojolnya. Cowok ini selalu deg-degan tiap lihat temen cowoknya. Selalu ngintipin cowok itu diam-diam. Dan pada suatu hari itu hampir ketahuan nih cuy. Tapi tiba-tiba hatinya tuh benar-benar berdebar-debar banget kayak gini. Gak sengaja dia ngelepasin hatinya dan hatinya pun ngedeket ke temen cowoknya ini. Pas dia berusaha untuk nangkep hatinya lagi, dia malah gak sengaja megang cowok itu. Terus dia kejar lagi hatinya dan dia tangkep lagi. Hatinya tuh benar-benar bisa bikin dia posisinya tuh bikin cowok ini nih bingung banget ada apa nih dengan temen yang satu ini. Hatinya itu lepas dan ngelus-ngelus pipi temen cowoknya. Semua orang yang ada di sekolahnya tuh lihat, dia tuh bingung kenapa dia kayak gitu ya. Sampai akhirnya dia tuh jadi patah hati cuy. Kasian banget ya. Tapi akhirnya temen cowoknya jadi kasihan sama cowok ini dan mengembalikan lagi hatinya yang retak. Akhirnya hatinya pun sembuh lagi.
Malingnya pasti kena mental nih cu. Cowok ini sengaja ngejebak dengan ngeluarin cash handphone karet gitu dari mobil dan tiba-tiba langsung dijamret dong. Malingnya benar-benar nggak tahu kalau itu cuma cash handphone dan ini cuma jebakan yang sengaja direkam sama orang tersebut. Seekor rubah yang benar-benar menjaga anak burung seperti anaknya sendiri cu. Tapi kemudian mereka pun berusaha untuk mencuri ikan karena mereka lapar banget. Tapi ternyata mereka tuh ketahuan dan dikejar nih sama berang-berang raksasa yang benar-benar serakah banget. Burung kecil ini pun selalu berusaha untuk menyelamatkan rubah. Tapi mereka pun sampai di ujung jalan, ada air terjun yang benar-benar tinggi banget. Mereka udah terjebak cu. Burung ini berusaha untuk narik rubah, tapi rubah ini nggak mau. Dan akhirnya mereka berdua pun mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi karena burung ini benar-benar masih lemah banget, rubah ini pun rela untuk melepaskan dirinya cu. Tapi tiba-tiba ada burung dewasa yang datang dan menyelamatkan dia. Ternyata ini adalah induk dari burung yang selama ini dia urusi cu. Induk ini benar-benar berterima kasih, bahkan memberikan ikan untuk rubah ini yang selama ini telah mengurusi anaknya. Tapi akhirnya anaknya pun harus pergi bersama kawanan burung lain dan rubah ini pun kembali hidup sendirian di hutan. Nenek ini tinggal sebatang kara dan anaknya nggak pernah pulang, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Anaknya mengirimkan paket dengan tulisan, "Maaf ibu, saya belum bisa pulang." Dan ternyata isi paket itu adalah sebuah robot cuy. Dan kemudian ibu ini pun mulai ditemani oleh robot ini untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan robot ini benar-benar membantu ibu ini cuy. Bahkan dia tuh udah sayang banget. Sampai suatu hari mereka nonton iklan bahwa akan ada sirkus yang datang ke kampungnya. Mereka pengen banget nonton, nah tapi tiba-tiba robotnya habis baterai cuy. Cepet-cepet nenek ini menggantikan kembali baterainya. Dan robot ini kembali hidup seperti semula. Nenek ini juga selalu membelikan robot ini oli supaya robot ini tuh selalu bahagia cuy. Robot ini benar-benar menggantikan anaknya. Tibalah hari dimana mereka akan nonton sirkus dengan tiket yang udah disiapkan cuy. Ibu ini minta tolong diambilin topi. Nah tapi pas robot ini keluar, ibu ini tuh udah nggak sadarkan diri. Robot ini langsung cepet-cepet mengambil baterai dan menaruh baterai di kantong ibu itu. Beberapa kali dia coba mengganti baterainya, namun ibu itu nggak pernah sadar. Dan ternyata ibu ini udah pergi untuk selamanya. Selalu dibully gara-gara pakai kacamata, bahkan kacamatanya tuh dihancurin kayak gini cuy sama temennya yang paling nakal di sekolah. Tapi nggak nyangka banget pas temennya yang nakal ini periksa mata, ternyata matanya itu juga udah kabur banget. Dia harus pakai kacamata. Dia tuh sampai nggak bisa ngelihat tulisan di papan tulis cuy. Tapi dia malah bilang ke gurunya, "Suruh aja bu anak bermata 4 ini, siapa tahu dia bisa." Gurunya malah bilang, "Mana kacamata kamu? Karena ibu kamu udah bilang kamu harus pakai kacamata." Dia kaget banget gurunya tahu dan akhirnya dia terpaksa banget buat pakai kacamatanya. Akhirnya dia pun diketawain satu kelas. Karena selama ini dia selalu ngebully orang, tapi yang ngebelain dia tuh cuma satu cuy, temennya yang selama ini dia bully. Dan akhirnya semuanya tuh diem. Dia bener-bener gak nyangka banget kalau temennya tuh masih baik sama dia. Dia nyesel banget dan akhirnya dia minta maaf sama temennya ini.